kertas yang banyak gitu, menghitungnya pasti lama. Jadi kalau menentukan hasil perkalian bilangan yang nilainya besar itu, nanti kalian akan lebih mudah dengan cara bersusun panjang dan bersusun pendek, atau dengan menggunakan sifat distributif. Dan hari ini kita akan mempelajari mengenai cara bersusun panjang dan bersusun pendek dulu ya. Sebelumnya udah pernah diajarin belum yang cara bersusun panjang ini? Belum, Us. Belum ya? Ya, kita belajar bareng-bareng ya. Jadi diperhatikan, di sini ada contoh soal, tentukan hasil dari 56 dikali 8. Kita gunakan cara bersusun panjang terlebih dahulu ya. Di sini ada angka 56 dikalikan 8. Di sini angka satuannya berapa? Di sini untuk yang 56 angka satuannya berapa? Ada yang tahu? Jangan 56 angka satuannya. 6. Ya, bentar ya. Benar. Ya, 6. Bilangan 56 ini angka satuannya itu kan 6. Kita kalikan dulu angka satuannya dulu dikalikan angka 8 yang diminta. Jadi kita hitung 8 dikalikan 6. Di sini 8 dikali 6 hasilnya berapa? 48 kan? Nah, kita tulis 8 kali 6 sama dengan 48. Kita tulis di sini ya, 48. Selanjutnya, baru kita masuk ke bilangan puluhannya. Yaitu di sini bilangan puluhannya berapa di angka bilangan 50 ini? 5. 5. 50. Benar, 50. Benar. Benar. Jadi ya. Jadi bilangan puluhan dari 56 itu adalah 50. Selanjutnya kita kalikan 50 ini dengan bilangan yang diminta. Nilainya kan 8. Kita tulis 8 kali 50 hasilnya 400 ya. Terus kita tulis di sini 400. Kita tulisnya harus sesuai ya, untuk satuan, puluhan, dan ratusannya kita harus posisinya harus benar ya. Nanti kalau udah posisinya benar, baru kita jumlahkan. 48 ditambah 400 hasilnya berapa? 448. 448. Hasilnya 448. Di sini ada yang ya bingung nggak cara bersusun panjangnya? Boten. Enggak, Us. Kalau bingung langsung nanya aja nggak Pak? Boten, Us. Atau kalau Rezanya jelasinnya kecepatan langsung bilang aja ya. Ya, Us. Sebentar, ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke cara bersusun pendek. Nah, tadi kan 4 karena dia nggak panjang ke bawah menghitungnya, dia simple. Tapi untuk bersusun pendek ini kita harus ingat ada, karena di bersusun pendek ini kita harus nyimpen angka gitu. Langsung ke contoh soalnya aja ya. Sama kayak tadi, tentukan hasil dari 56 dikalikan 8. Nah, di sini sama kayak tadi. Kita kalikan dulu yang bilangan satuannya dulu. Di sini satuannya 56 kan 6 ya tadi ya. Jadi kita kalikan 6 dikalikan 8, hasilnya kan 48. Nah, 8 ini 4. Harus diingat ya kalau kita menyimpan angka 4 di sini. Selanjutnya sama ya tadi, kita kalikan bilangan puluhannya. Di sini kan bilangan puluhan dari 56 itu ada 50 ya. Nah, kita kalikan 50 dikali 8. Hasilnya 4, jadi 5 kali 8. Jadi ini hanya perkalian, kalau tadi kan satuan dengan puluhan. Kalau cara bersusun pendek itu kita kalikan angka 5 dengan 8-nya ya. 5 kali 8 itu kan 40. Nah, kita ingat kata tadi itu kita menyimpan angka 4. Kita jumlahkan 4 itu tadi dengan
hasil dari perkalian 5 dikalikan 8. Kita jumlahkan, 40 ditambah 4, hasilnya 44. Nah, 44 itu kita tulis di sini. Nah, hasilnya langsung ketemu kan, 448. Kayak gitu, bingung nggak untuk cara bersusun pendeknya? Boten. Kalau bingung, Mas, Boten, bilang aja nggak apa-apa. Kalau nanti enggak ulangin. Agak kecepatan Us kalau jelasin. Gimana, bingung nggak? Cepetan Us penjelasin. Enggak ya? Yang lainnya gimana, bingung nggak? Nah, Sedikit bingung, Bos. oh, artinya udah 6. Kita pelan-pelan ya. Tentukan hasil dari 56 dikalikan 8. Nah, 56 dikalikan 8. Ini ada 2 angka ya di sini. Nah, kita kalikan yang belakang dulu. Kita pakai yang belakang dulu. 6 dikalikan 8. 6 dikalikan 8 hasilnya berapa? 48 ya. Terus kita tulis angka 8-nya ini sebagai satuan. Sebagai satuannya. Lalu angka 4-nya itu kita simpan. Karena dia ya, kita angka 4-nya itu kita simpan. Terus kita lanjut ke angka di depan 6 ini. Ada angka 5. Angka 5 itu berapa? 40 ya? 40. Nah, kita harus ingat kalau kita tadi pada perkalian sebelumnya kita menyimpan angka 4. Jadi kita harus ingat kalau kita menyimpan angka 4. Kita jumlahkan angka 4 itu dengan hasil perkalian yang ada di depannya ini tadi. 5 kali 8 hasilnya 40 ya. Nah, angka 40 ini kita jumlahkan dengan angka yang disimpan tadi, yaitu angka 4. Jadi 40 ditambah 4, hasilnya 44. Hasil dari 44 ini kita tulis depannya angka 8. Langsung kita masukkan sini, nanti langsung ketemu hasilnya 448. Kalau di sini kan kita harus satu-satu ya, kita tulis satu-satu dulu. 6 dikali 8 hasilnya 48. Terus 50 dikalikan 8 hasilnya 400. Selanjutnya itu kita jumlahkan, ketemu 448. Nah, di sini kalau cara bersusun pendek itu bedanya, dia lebih simpel, tapi cuman kita harus ingat kalau misalnya kita menyimpan angka jadi gitu. Kalau di sini kan kita nggak perlu mengingat ya, jadi karena kita udah kita tulis satu-satu. Kalau di sini kita harus ingat kalau kita punya angka yang kita simpan gitu. Jadi hasilnya saya tanya ya sama tadi yang mimpin doa Mbak Zidna ya. Saya tanya sama Mbak Zidna, Mbak Zidna paham apa enggak sama yang Ustazah jelasin untuk cara bersusun pendek ini? Sudah, Us. Paham ya? Saya tanya lagi ya sama Mas Reza. Mas Reza paham nggak sama yang Ustazah jelasin cara bersusun pendek ini? Kalau nggak paham, langsung bilang aja nggak apa-apa. Gimana? Paham nggak? Beneran paham ya? Ya, Us.
Oke. Semuanya paham? Kalau paham nanti Ustazah lanjutin ke slide selanjutnya. Oke. Paham. Paham. Ya, siapa tadi yang Aisin? Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya ya. Untuk contoh berikutnya ini kita lebih rumit lagi karena dia ratusan ya, lebih panjang. Kita perhatikan baik-baik ya. Di sini ada soal, tentukan hasil dari 623 dikali 12. Nah, 623 kali 12. Di sini adalah perkalian ratusan dengan puluhan. Nah, ini kita harus satu-satu. Pertama-tama menggunakan cara bersusun panjang. Kita hitung dulu dari angka satuannya. Angka satu dari 623 itu berapa? 3. Tahu? 623 itu 3. angka satuannya berapa? Ya, pintar. Ya. Jadi angka satuan dari 623 itu adalah 3. Nah, untuk angka satuan dari 12 ini berapa? Ada kan? Angka satuan dari 12 kan 2. Kita kalikan yang satuannya dulu. Jadi 3 kalikan 2, hasilnya kan 6. Kita tulis angka 6 di sini. Angka satuan 6. Lanjut, baru kita kalikan untuk yang bilangan puluhannya. Di sini bilangan angka puluhan dari 623 berapa? 20. Ya, ya, jadi 20 ya. Kalau angkanya 2, tapi kalau untuk bilangannya 20. Angka puluhan dari 623 itu 20. Nah, kita kalikan bilangan puluhannya ini 20, kalikan dengan 2. Hasilnya 40. Kita tulis angka 40 di sini, 40. Ingat, kita nulisnya harus sesuai ya sama posisinya dia. Kalau dia puluhan, yang kita tulis 4, dia puluhannya 4-nya sebagai puluhan, ya berarti kita maju satu langkah dari angka 6 ini. Ya. Boten. Oke, kita lanjut ya. Tadi kan udah puluhannya ya. Puluhannya hasilnya 40. Nah, lanjut lagi ke angka depannya. Angka depannya ini dia sebagai ratusan ya. Nah, di sini ratusan, bilangan ratusan dari 623 itu berapa? 600. Nah, benar. Ya, kita kalikan 600 ini dengan angka 2. Hasilnya 1200. Kita tulis hasil dari 1200 itu di sini. Dan ingat lagi, kita menulisnya harus pas ya, ini lurus ya, harus lurus ya. Kalau dia sebagai satuan ya dia satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Nah, 1200 itu kan ribuan ya. Jadi dia posisinya itu dia lebih depan, lebih maju dari angka-angka di belakangnya. Nah, kalau sudah, kita kan tadi udah kalikan dengan angka 2 ini ya. Kita saja kalikan dengan angka puluhannya. Di sini angka puluhannya dari 12 itu kan 10 ya. Kita kalikan lagi satu-satu lagi, mulai di satunya dulu. Kita kalikan 10 dikalikan 3. Di sini kan satunya 3 ya di angka ini. Kita kalikan 10 kali 3 hasilnya 30. Kita tulis lagi 30. Di sini dia sebagai puluhan berarti harus lurus puluhan. Lanjut, kita kalikan yang puluhannya. Puluhan dari bilangan dari angka 623. 20 ya. 20 dikalikan 10. Hasilnya berapa? 200. Nah, kita tulis ya.
Kita tulis angka 200 ini di sini. Lurus. Kalau dia ratusan, lurus. Dengan ratusan. Selanjutnya yang terakhir, kita kalikan angka ratusan dari 623 ini berapa? 600. Kita kalikan 600 ini dengan bilangan puluhannya dari 12, yaitu 10. Kita kalikan 600 kali 10, hasilnya 6.000. Kita tulis 6.000, dia kan sebagai ribuan, jadi dia lurus dengan yang posisinya juga ribuan. Langkah terakhir dari cara bersusun panjang itu, ingat, adalah dijumlahkan semuanya. Dijumlahkan semuanya dari belakang ya. Kalau penjumlahan bersusun panjang ini kita harus menjumlahkannya dari belakang dulu, dari satuan dulu. Satuan. Di sini satuannya berapa? Yang ada di sini? 6. Ada yang 6, pintar. Oh, bukan. Kalau 30 itu dia sebagai apa? 30. Puluhan. Ya, bentar, ya. Dia sebagai puluhan. Jadi di sini hanya ada angka 6 yang sebagai satuan ya. Dia hanya ada 6. Jadi dia turun kayak kan di sini 0 0 0 0 0 semua kan? Nah, ini 6 tambah 0 berapa? 6. Ya, 6. Tetap 6 ya. Jadi dia turun, turun ke bawah. Hasilnya 6. Lanjut, kita hitung yang puluhan. Di sini angka puluhannya berapa aja? 4 sama 3. Sama 30. Ya, pintar. Di sini ada angka 4 sama 3. Kita jumlahkan. 4, kan di sini yang lainnya itu 0, jadi kita abaikan. Di 4 tambah 3 berapa? 7. 70. Ya, ya. 4 tambah 3, 7. Lanjut, kita jumlahkan yang bilangan ratusannya. Nah, di sini bilangan ratusannya angka berapa? 2 dan 2. Ya, pintar. Di sini angka ratusannya angka 2 dan 2. Nolnya ini abaikan, karena kalau dijumlahkan hasilnya kan tetap bilangan yang dijumlahkan itu. 2 tambah 2 hasilnya berapa? 200. 400. 2 tambah 2, 4. 4 ya, kalau 2 tambah 2. Kalau bilangannya dia 400, posisinya sebagai ratusan, 100 benar. Tapi kalau untuk penjumlahannya kita kan jumlahin satu-satu. Jadi 2 tambah 2 dulu itu hasilnya 4. Kita tulis di sini dia sebagai ratusan. Lanjut, yang terakhir kita hitung, kita jumlahkan yang ribuannya. Nah, di sini angka ribuannya berapa? 1 dan 6. Nah, iya, bentar. Jadi ya, di sini angka ribuannya itu 1 dan 6. Lalu kita ketemu berapa 1 dan 6 itu ditambahkan? 1 tambah 6? 7. Ya, 7. Nah, ketemu hasilnya 7.476. Bingung nggak untuk cara bersusun panjang yang ratusan dikali puluhan? Boten. Enggak. Yang lainnya gimana? Bingung nggak? Boten. Mbak Maurin? Paham ya? Kalau ada yang bingung langsung bilang ya. Mas Marsal paham? Mas Marsal hadir nggak? Gimana, paham nggak Mas Marsal? Ya. Kalau Mas apa? Hadir nggak? Paham nggak Mas apa? Paham, Us. Nah, ya, beneran paham ya? Iya. Ya. Oke. Ya. Kita lanjut ke cara selanjutnya, yaitu cara bersusun pendek. Nah, kalau cara bersusun pendek ini dia lebih pendek kan, nggak panjang kayak tadi kan penjumlahannya, dia hanya 2. Nah, dia lebih pendek.
Sama contoh soalnya, tentukan hasil dari 623 dikalikan 12. Tahap pertama, kita kalikan 623 ini dengan angka yang diminta. Di sini kan ada bilangan 12. Bilangan 12 itu angka satuannya berapa? 2. Ya, kita kalikan 623 ini dengan angka 2. Hasilnya berapa ini hasilnya? 1246. Ya, bentar, terima kasih ya. Jadi hasilnya 1246. Nah, tahap selanjutnya kalau kita udah mengalihkan yang bilangan satuannya dari bilangan yang diminta, kita pindah ke bilangan yang di depannya, yaitu angka 1. Angka 1, kita kalikan 623 dikalikan 1. Hasilnya berapa? 623. Berapa? 23. Tetap. Ya, bentar. 623. Ya, tetap karena dia dikalikan 1. Nah, tapi ingat karena dia bilangan 1 ini sebagai puluhan, jadi kita nulisnya nggak sama di sini, nggak lurus di belakang sini. Kita maju satu langkah dari bilangan yang paling belakang. Jadi kita nulisnya di depannya sini ya, kita tulis 623. Jangan ditulis di sini. Nanti kalau kalian tulisnya di sini, hasilnya kalian pasti salah. Karena dia di sini sama kayak tadi kan hasilnya 7.476 sama, tapi cuman caranya dia lebih simpel, lebih pendek. Kalau ini kan panjang ya, bersusun panjang ke bawah gitu. Nah, kalau ini dia lebih pendek. Paham nggak untuk cara bersusun pendeknya? Paham nggak? Atau Paham. bingung? Paham. Ya. Kalau paham, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Selanjutnya itu kita masuk ke materi pembagian. Kalau Ustazah tanya, pembagian itu pengertiannya apa? Ada yang tahu nggak? Dikurangin. Nah, ya dikurangin aja atau ada tambahannya? Gimana? Dikurangin gimana? Ya, jadi kalau pembagian itu dia mengurangi bilangan tersebut secara berulang sampai habis. Nah, kalau pembagian itu sampai habis ya. Misal kayak Ustazah punya permen 5. Mau Ustazah bagikan sama temannya Ustazah 5 orang. Nah, berarti Ustazah ngitungnya gimana? Ya, 5 dikurangi 1, dikurangi 1, dikurangi 1, sampai satunya itu 5 kali, berulang 5 kali. Nanti hasilnya kan 5 dikurangi 1 kan 4, 4 dikurangi 1, 3, 3 dikurangi 1, 2, 2 dikurangi 1, 1, 1 dikurangi 1, 0, habis kan? Nah, itu pembagian itu kayak gitu. Pengurangan bilangan secara berulang sampai habis. Kalau perkalian tadi kan penjumlahan berulang ya. Ingat ya, kalau perkalian itu penjumlahan berulang. Kalau pembagian itu pengurangan secara berulang. Kayak ini kayak yang Ustazah dijelasin. Jadi soal ada angka atau soal 6 dibagi 3, berarti ya 6 dikurangi 3 dikurangi 3, hasilnya 0. Di sini ada 2 kali pengurangan 6 oleh angka 3. Ini kan ada 2 kali pengurangan ya. Hasilnya jadi 6 dibagi 3 berapa? Hasilnya 2. Nah, berapa banyaknya dia mengurangin itu, yaitu hasilnya dari soal yang ditanya. 6 bagi 3 karena ada 2 kali pengurangan, ya berarti dia hasilnya 2. Kalau tadi kan Ustazah punya 5 permen dibagi 5 orang berapa? 5 bagi 5 Kalau 5 dibagi 5 berapa? 1. Ya, pintar. Iya. Jadi
kalau ada soal 11 dibagi 2, itu gimana? Bisa nggak? Bisa, Us. Bisa, Us. 11 dibagi 2. Berapa? 5,5. 5,5, Us. 5,5. Ya, masih punya sisa. Nah, di sini ya masih punya sisa kan, dia nggak habis. Dia hasilnya 0. Ya. Di sini ada kalau pembagian itu bisa diselesaikan dengan cara bersusun. Nah, yang pertama itu pembagian tanpa sisa. Pembagian tanpa sisa itu kayak tadi, dia hasilnya 0. Jadi ada soal, misal ada soal 24 dibagi 2. Nah, ini kalian bisa pakai cara kayak gini? Udah bisa kan ya? Ini cara apa? Namanya? Belum bisa. Belum ya? Belum diajarin? Ya, porogapit ya. Belum. Udah diajarin belum? Belum ya? Oke. Udah, Us. Gimana? Udah belum? Udah. Nggak tahu. Oh ya udah. Kita ulangin lagi ya. 24 bagi 2. Nah, 24 dibagi 2. Kita lihat bilangan yang paling depan ini angka 2. Angka 2 ini bisa nggak dibagi 2? Bisa. Bisa. Hasilnya berapa? 2 dibagi 2. 1. Nah, pintar. Hasilnya 1. Kita tulis angka 1 ini di atas ini ya. Kita tulis angka 1. Lalu kita kalikan angka 1 ini dengan angka 2. 1 kali 2 berapa? 2. Nah, pintar. Selanjutnya kita kurangin. Kita lakukan pengurangan sini. Kita lurus ya tadi. Nulisnya 1 kali 2 ini harus lurus sama bilangan yang tadi kita kalikan. Di sini 2. 2 dikurangin 2 hasilnya 0. Nah, 0 ini nggak usah kita tulis. Jadi 0 ini kita nggak usah kita tulis. Kita abaikan aja, langsung kita turun. Jadi bilangan yang ada di belakang angka 2 ini bisa turun dia. Turun, turun ke bawah angka 4. Nah, angka 4 ini bisa nggak dia membagi angka 2? 4 dibagi 2 bisa nggak? Bisa. Hasilnya berapa hasilnya? 2. Nah, bentar. 2 dikalikan 2 hasilnya 4. Nah, kita lakukan pengurangan lagi. 4 dikurangi 4 hasilnya 0. Nah, karena hasilnya 0, maka pembagian ini selesai. Ini yang dinamakan pembagian tanpa sisa. Karena dia hasilnya 0 kalau udah dibagi. Dia udah nggak punya sisa. Hasilnya dari 24 dibagi 2, berapa? 12. Ya, angka ini. Ya, angka ini adalah hasil dari 24 bagi 2. Paham nggak untuk pembagian tanpa sisanya? Di mana? Nggak pahamnya di mana? Paham yang berulang, Us. Gimana? Yang berulang. Nah, kalau yang pakai cara yang berulang, pengurangan berulang itu ya. Nanti kalau pakai pengurangan berulang, nanti kalau misal ada soal 600 dibagi 2, masa kamu mau menghitungnya 600 dikurangi 2 sampai dia hasilnya 0. Itu kan nanti kamu pasti membutuhkan waktu yang lama kan ya. Kayak 600 kurangi 2 terus, dan nanti butuhin kertas yang banyak. Nah, kurang efisien juga. Nah, kalau pakai cara porogapit ini kayak gini, dia bisa lebih cepat, lebih menghemat waktu dan menghemat tempat. Gitu. Bingungnya di mana, Mbak? Yang lainnya bingung nggak? Boten. Udah. Kau bingung apa? Boten, Us. Gimana Mbaknya tadi? Udah paham belum? Atau Ustazah ulangin? Perlu Ustazah ulangin nggak? Enggak.
Oke, kalau kita lanjut ya. Kita lanjut ke pembagian dan sisa. Nah, ini yang kayak Ustazah tadi berikan contoh tadi. Kalau 11 dibagi 2, itu kan hasilnya 5,5 tadi. Karena apa? Ada setengahnya. Karena ada sisa 1. Karena angka 1 itu udah nggak bisa membagi angka 2. Jadi maka Apa yang harus saya temukan? Terus keluar ya. Malah kurang ya. Enggak tahu ya keluar. Berapa peserta keluar ke belakang. Ini kayak gimana dulu? Awal. maaf ya, tadi jaringannya hilang tiba-tiba. Ustazah lanjutin ya, Ustazah share screen. Tadi hilang. Sudah kelihatan belum? Belum. Belum. Ya. Sudah. Sudah. Masih semangat nggak? Masih semangat nggak? Terus. Masih ya, masih pagi. Oke. Karena pagi itu
kita pelajaran matematika dulu, biar konsentrasinya masih full. Oke, kita lanjutin ya. Ustazah ulangin dari awal ya, karena tadi juga terkendala koneksi. Kita mulai dari tentukan hasil dari 45 dibagi 4. Nah, di sini kita lihat bilangan yang paling depan. Di sini ada angka berapa? Angka 4 ya. 4. 4 dibagi 4 bisa nggak? Bisa. Hasilnya berapa? 1. Nah, pintar. Kita tulis angka 1 ini di atas. Nah, kita tulis angka 1 ini di atas. Lalu kita kalikan angka 1 ini dengan angka 4. 1 kali 4 berapa? 4. Nah, kita tulis di sini lurus ya sama bilangan yang tadi. Kita bagi ini, kita nulisnya harus lurus. 4 sama 4 ini harus lurus. Lalu kita lakukan pengurangan. 4 dikurangi 4 berapa? 0. Bentar. 0 ini nggak usah kita tulis karena dia 0. Lanjut aja, kita fokus ke bilangan selanjutnya. Bilangan selanjutnya ini bisa turun. Ada angka 5. Nah, angka 5 ini bisa nggak sih dia dibagi dengan angka 4? Bisa. Hasilnya berapa? 1. Sisa Nah. 1. Iya, bentar. Kita tulis 1 ini di atas. 5 dibagi 4 kan 1. Kita tulis angka 1 di sini. 1 dikali 4 berapa? 4. Nah, 4. Lalu kita lakukan pengurangan di sini. 5 dikurangi 4, hasilnya kan 1. Nah, di sini dia hasilnya masih ada sisa 1. Beda sama tadi. Di sini tadi kan dia hasilnya 0, maka dia dinamakan pembagian tanpa sisa dan pembagiannya selesai. Tapi kalau di sini dia sisa 1. Karena 1 ini udah tidak bisa lagi membagi angka 4 ini. Maka hasil dari 45 dibagi 4 berapa? 11 sisa 1. Nah, ya pintar. 11 sisa 1. Sisa 1. Paham nggak untuk pembagian dengan sisa ini? Paham. Coba Ustazah tanya satu-satu ya. Ustazah panggil ya. Ustazah kasih soal. Sama Mbak siapa ya? Siapa yang mau Ustazah kasih soal? Mungkin ada yang pengen Ustazah kasih soal? Buat latihan? Pak Ustazah tunjuk aja ya. Mbak Sofi. Mbak Sofi ada? Ada, Us. Ya. Coba, Mbak Sofi mana? Oh ya, Mbak Sofi, tentukan hasil dari 13 dibagi 3. 13 dibagi 3. Hasilnya berapa? 13 dibagi 3. Yang lainnya coba sama dihitung, sama Ustazah tanya lagi ya, sama Mas siapa tadi, Mas Marsal tadi nggak jawab. Mas Marsal. 4 sisa 1. Ya Mbak Sofi. 4 sisa 1. Ya, pintar. Udah paham ya berarti? 4 sisa 1. Oke, coba Mas Marsal. Kalau 15 dibagi 5 berapa? Mas Marsal. Berapa? 3. Nah, iya berarti dia pembagian tanpa sisa. Kalau tadi punyanya Mbak Sofi tadi pembagian dengan sisa. Ada yang mau Ustazah tanya nggak? Kasih soal? Coba Mbak Brenda mana? Mbak Brenda ada nggak? Ada, Us. Ya, coba Ustazah tanya ya. Tentukan hasil dari 20 dibagi 3. 20 dibagi 3 berapa? Mbak 6 Brenda. sisa. Berapa? 6. Sisa nggak? Dia masih punya sisa atau enggak? Atau udah 0 habis? Sisa, Us. Sisa berapa? 19. Jadi 19 ya. Sisa berapa? Mbak Brenda?
lainnya? Bisa, mungkin ada yang tahu sisa berapa kalau 20 dibagi 3? Ya, bisa. Ya, jadi Mbak Brenda kalau 20 dibagi 3 itu 6, sisa 2. Itu ya. Coba sama Mas Narendra. Mas Narendra. Ustazah tanya ya, kalau 24 dibagi 4 berapa? 24 dibagi 4. Sisa enggak? 24 dibagi 4. Enggak. Yang lainnya benar enggak jawabannya Mas Narendra? 24 dibagi 4, 6. Enggak sisa dia. Benar? Benar. Nah, pintar. Udah paham ya berarti untuk pembagian ini? Iya, Oke. Nah, ini Ustazah punya oleh-oleh nih buat kalian. Nah, ini ya. Ditulis ya untuk soalnya. Ditulis di buku, Us. Iya. Sebentar ya, sebentar. Ini ada perkalian dan pembagian. Nanti sama ditulis caranya ya. Ustazah, Iya. ini Ya, Mbak, nanti gimana? tugasnya dikirim ke Usreza, Pak Usfina. Dikirim ke Usfina aja ya nanti. Kayak biasanya nanti jadi terakhir nanti jam 8 malam. Kirim ke Usfina. Sama nulis nanti. Usreza mau tanya-tanya boleh nggak? Biar lebih kenal gitu. Sama nulis. Ya. Nanti kalau Ustazah panggil nanti sama on cam ya. On kamera. Mas Adi Chandra. Mana Mas Adi Chandra? Mas Adi Chandra hadir nggak? Adi Chandra Putra Wibowo. Mas Adi Chandra nggak hadir ya? Nggak ada? Ada tapi lanjut. keseringan nggak buka kamera sama nggak ngomong. Oh ya udah ada ya tapi ya. Yang selanjutnya Mas Ahmad Labib Muktafa mana? On-cam coba Mas, mau lihat biar ustazahnya kenal. Mana Mas? Mas ini panggilannya siapa? Mas siapa? Mas Andrea. Ustazah biar tahu panggilannya juga. Yang Ahmad Labib Muktafa. Oh, Mas Afa. Panggilannya Mas siapa? Mas Afa. Mas Afa. Oke, Mas Afa. Mas Afa hadir ya. Lanjut, Mbak Aisyah Chana Azaria Danastri. Mana Mbak Aisyah? Mbak Aisyah hadir nggak Mbak Aisyah Chana?
Dua atau cewek? Lanjut aja ya. Mbak Alifa Naufalin Fikria, ini panggilannya Mbak siapa? Mbak Valin, Mbak Alifa? Oh, Mbak Valin. Mbak Valin mana Mbak Valin? Oh ya, Valin. Oke. Mbak Valin namanya mana Mbak? Taman itu memiliki 12 ekor kucing. Jadi, Ya, oke. berapa banyaknya kucing? 2. Lanjut ya. 12. Mas Alkafa Rahardian Satria. Ini panggilannya Mas siapa? Panggilannya Mas Alkafa. Mas Kafa. Atau siapa? Mas Kafa, Us, panggilan. Oke, Mas Kafa. Mas Kafa. Ini biar Ustazah tahu panggilannya gitu, biar nanti pas manggil nanti bisa langsung. Selanjutnya Mas Andrew Mustafa Yudana. Mana Mas Andrew? Panggilannya Mas siapa ini? Mas Andre. Oke. Lanjutnya Mbak Ashifa Raihanun Suryanto. Mana Mbak Ashifa? Panggilannya siapa Mbak? Asyifa, Us. Mbak Ashifa. Oke. Mbak Ashifa nulisnya udah selesai? Sudah. Ya, sudah. Yang lainnya udah selesai? Ampun. Udah semua? Kalau ada yang belum, Ustazah tungguin. Mas Kafa belum? Belum selesai? Mas Kafa? Mas Al-Kafa? Sudah. Oke. Kalau sudah, kita tutup pembelajaran matematika hari ini ya. Udah semua kan ya? Sampun. Oke. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita lanjut ke pembelajaran bahasa Indonesia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat nggak? Masih. Oke. Ustazah izinkan screen ya. Bahasa Indonesia. Ada yang tahu? Sudah kelihatan belum? Sudah ya? Ada yang tahu tepuk semangat nggak? Tahu. Gimana? Kita tepuk semangat dulu ya, biar semangat. Mau nggak? Siapa yang mau mimpin? Tepuk semangat. Mas Narendra mau mimpin? Enggak. Enggak. Ya udah Ustazah pimpin ya, tepuk atau Mbak Valin, Ada Valin apa? mau mimpin Ngambil. tepuk semangat biar kita semangat sebelum masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia. Berapa? Ya? Ya udah Ustazah pimpin ya.
Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Oke, terima kasih ya. Oke, pintar. Kita lanjut ke materi bahasa Indonesia. Materi bahasa Indonesia hari ini kita akan pelajari mengenai narasumber dalam wawancara. Nah, kemarin kan udah dijelasin mengenai narasumber dalam wawancara belum? Belum. Ada yang tahu belum narasumber itu apa? Ada yang tahu? Yang diwawancarai. Ya, pintar. Jadi narasumber itu merupakan orang yang memiliki pengetahuan dan menjadi sumber informasi dalam suatu kegiatan wawancara atau orang yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu. Nah, jadi misal kalau Ustaz Reza mau nanya ke Usfina, berarti Usfina sebagai apa? Narasumber. Pintar. Jadi Usfina sebagai narasumber, Ustaz Reza jadi sebagai pewawancara. Nah, apa saja sih syarat narasumber yang baik? Nah, yang pertama, syarat narasumber yang baik itu harus memiliki pengetahuan di bidang tertentu yang berkaitan dengan topik wawancara. Misal, Ustaz Reza mau pengen nanya-nanya mengenai pendidikan. Nggak mungkin dong nanti Ustaz Reza nanyanya misal sama pilot. Kan pilot nggak tahu ya tentang pendidikan di sekolah. Jadi Ustaz Reza harus nanyanya ke siapa? Ke guru. Ya, benar, bisa nanya ke guru, bisa nanya ke kepala sekolah, pokoknya yang berkaitan dengan pendidikan. Kalau syarat yang kedua, itu memiliki keahlian tertentu dalam suatu bidang yang berkaitan dengan topik wawancara. Misalkan Ustaz Reza pengen nanya tentang masak, tentang gimana cara masak sayur sop atau gimana itu. Ustaz Reza kan nggak mungkin dong nanti Ustaz Reza tanya sama tukang cukur, kan tukang cukur nggak tahu nanti cara masaknya. Jadi Ustaz Reza nanyanya ke siapa? Kalau pengen tahu. Kokius. Ya, chef, koki, atau bisa nanya juga ke ibu kita ya. Kan ibu kita kan juga setiap hari masak buat kita. Nah, pasti juga ibu kita kan juga tahu cara masak. Itu. Jadi harus memiliki keahlian tertentu dalam suatu bidang yang berkaitan. Selanjutnya yang ketiga, syarat yang ketiga itu mengalami atau terlibat dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik wawancara. Misalkan ada berita, di berita kayak TV itu kan, misal ada berita kecelakaan. Nah, pasti pewawancara itu kan nanya ke narasumbernya itu ke orang yang ada di tempat itu. Orang yang melihat langsung atau enggak bisa nanya ke polisi. Karena polisi pasti tahu kan kejadiannya, runtutan kejadiannya. Jadi bisa nanti narasumbernya itu bisa polisi, bisa orang yang terlibat atau mengalami peristiwa yang berkaitan tersebut. Kayak gitu ya, paham? Paham nggak? Di sini syarat-syaratnya. Oke, lanjut. Paham. Ke sikap-sikap pewawancara yang baik pada narasumber. Nah, kalau kita mau mewawancarai orang, kita butuh informasi tersebut. Jadi, kita harus menunjukkan sikap-sikap yang baik. Apa saja sikap-sikap wawancara yang baik itu? Yang pertama, memperkenalkan diri kepada narasumber. Misal, perkenalkan, nama saya Reza. Saya dari Universitas Negeri Malang, kayak gitu. Jadi kita kenalkan diri kita. Kita itu siapa? Kita dari mana gitu. Jadi misal Mbak siapa? Mbak Valin. Saya Mbak Valin dari SD Islam Al-Huda 2 Kediri kelas 4 gitu. Terus yang kedua, menyatakan maksud dan tujuan wawancara yang jelas. Nah, kita harus bilang sama narasumbernya, mohon maaf Pak izin, mohon maaf Bapak, saya ingin mewawancarai Bapak untuk tugas bahasa Indonesia, kayak misalnya gitu. Jadi nanti narasumbernya itu tahu apa tujuan dari mbaknya itu mewawancarai bapaknya itu. Jadi bapaknya nggak bingung, tiba-tiba nanya gitu. Jadi bapaknya nanti nggak bingung. Terus yang ketiga, meminta kesediaan seseorang untuk menjadi narasumber.
Misalnya gini, mohon maaf Bapak, apakah Bapak bersedia untuk saya wawancarai sebentar, atau mohon maaf Bapak izin meminta waktunya sebentar. Kenapa kita harus meminta kesediaan dulu atau harus minta izin dulu? Karena kan kita nggak tahu ya nanti orangnya itu pas lagi sibuk atau pas lagi ada urusan mendadak, repot gitu. Nanti tiba-tiba kita nanyain kan kita mengganggu ya. Jadi kita harus meminta izin dulu kepada orang yang akan menjadi narasumber. Nah, yang keempat itu menepati janji wawancara. Nah, misalkan kita mau wawancarai sama orang yang penting, jadi orangnya padat jadwalnya. Jadi kita harus janjian dulu. Misalnya sama kita mau wawancarai wali kota. Jadi kita harus, kalau misalnya kita udah janji hari Selasa, ya usahakan kita harus menepati janji tersebut hari Selasa kita datang untuk mewawancarai. Jangan nanti kalau ada urusan mendadak yang memang harus dibatalkan, ya kita kasih alasan mengapa kita membatalkan gitu. Terus yang kelima, melayani narasumber dengan baik. Nah, melayani narasumber dengan baik ini penting karena kan kita butuh informasi tersebut ya, kita minta tolong. Jadi kita harus melayani narasumber itu dengan baik, sikap yang baik. Terus yang keenam, berbicara menggunakan bahasa yang santun. Nah, ini penting banget, penting sekali ya. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang baik. Misalkan kalau kita mau tanya ke sesama teman, kita bisa menggunakan pakai bahasa Indonesia. Kan pasti semuanya bisa ya pakai bahasa Indonesia yang baik. Nah, kalau kita mau tanya ke orang yang lebih tua, misalnya ke orang tua kita atau ke guru kita, kalau kita bisa menggunakan bahasa Jawa yang halus, ya kita gunakan pakai bahasa Jawa yang halus. Tapi kalau kita nggak bisa menggunakan pakai bahasa Jawa yang halus, ya kita pakai bahasa Indonesia, tapi pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kayak gitu ya. Terus yang terakhir, mengajukan pertanyaan dengan jelas. Nah, pertanyaan dengan jelas ini maksudnya gimana, Us? Ya, kalau kita mau tanya, misal mengapa Bapak memilih profesi ini, ya kita langsung tanya aja, mengapa Bapak memilih profesi ini. Jangan menggunakan pertanyaan yang bertele-tele. Nanti Bapaknya yang jadi narasumbernya bingung, ini sebenarnya Mbak ini mau tanya apa gitu. Jadi langsung aja sampaikan maksudnya pertanyaannya itu apa. Jadi dengan jelas kayak gitu. Paham nggak untuk sikap-sikap wawancara yang ini? Ada yang bingung nggak? Enggak, Us. Oke, nggak bingung ya. Kita lanjut. Di sini ada contoh teks wawancara. Di sini Ustazah mau minta tolong sama 2 orang ngebacain ini. Mau nggak? Yang satu nanti jadi pewawancara, yang satu jadi narasumber. Atau ada yang mau bacain nggak? Atau Ustazah tunjuk? Ustazah tunjuk aja ya. Ustazah mau Mas Raihan, ada nggak Mas Raihan? Ya, Mas Raihan boleh minta tolong ya, Mas Raihan nanti jadi yang pewawancara, nanti sama Mas Raska. Mas Raska ada, Mas Raska? Ada, Us. Ya, Mas Raska boleh minta tolong ya, Mas Raska nanti jadi narasumbernya, dibaca, boleh? Ya, dimulai. Mas Raihan dulu. Mas Raihan dibaca. Jadi pewawancara ya. Mas Raihan mau nggak jadi pewawancara? Atau nggak mau ya? Ya udah, diganti ya, Mas Narendra. Minta tolong jadi pewawancara, mau? Ya, bacain Us. teksnya, ya. Sama Mas Raska ya tadi ya? Sama Mas Raska ya? Oke, silakan Mas Narendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, saya Fani dari mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, izin meminta waktunya sebentar wawancara, apakah diperbolehkan? Selamat pagi, Pak.
Pak, nah, iya silahkan. Baik, terima kasih Pak. Apa motivasi awal Bapak dalam memulai berdagang sayur? Begini nak, Pak Bapak. Dulu sering diajak tetangga untuk ikut berdagang. Jadi Bapak tertarik untuk ikut terjun berdagang. Mengapa Bapak memutuskan untuk memilih berjualan sayur? Karena di wilayah lingkungan rumah Bapak mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani sehingga Bapak mudah mendapatkan pasokan sayur. Oke, lanjut ya. Ini lagi. Jadi silakan dilanjut Mas Narendra. Gimana tadi, Us? Lupa. Nah ini, kapan Bapak memulai? Kelihatan nggak share screen-nya? Kelihatan. Dari mana tadi, Us? Kapan Bapak Yang paling memulai atas. merintis berjualan Yang paling sayur? atas. Yang paling atas. Kapan Bapak memulai merintis berjualan sayur? Sudah sekitar 2 tahun yang lalu, nak. Lalu di mana Bapak biasanya berdagang? Bapak biasanya berdagang di sekitar pasar Minggu. Siapa yang membantu Bapak saat berdagang di sana? Setiap hari istri saya membantu berdagang di sana tetap. Ketika hari libur, anak saya juga ikut membantu. Bagaimana Bapak mengoptimalkan penjualan setiap harinya? Selain di pasar, saya juga menerima pesanan sayur jarak dekat maupun jauh. Oh, begitu. Terima kasih atas waktunya. Semoga penjualan hari ini dapat meningkat. Iya, sama-sama, nak. Iya, terima kasih ya Mas Narendra sama Mas Raska udah mau bacain teks wawancaranya. Nah, untuk contoh teks wawancaranya itu kurang lebih kayak gitu, kayak tadi. Nah, sekarang Mas Reza mau nunjukin contoh videonya. Coba videonya. Bentar ya. Udah kelihatan belum? Sampun. Sudah terlihat? Sudah. Sudah, Us. Ustazah Fakir ya. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Surabaya. Izin minta waktunya. Suaranya masuk nggak? Kedengeran nggak? Kedengeran, Us. Betul. Oh, gitu. Di aku kok nggak ada, malah hitam semua layarnya. Aku juga Us ikan semua. Iya belum.
Selamat juga. Ya, karena baik, terima kasih. Apa kejelasan Bapak dalam mulai dalam ini? Orang itu cerita. Iya, Bos. Bentar. Terus mikrofonnya dinyalakan. Ini kayaknya terkendala sinyal juga, jadi nggak bisa. Nanti bisa videonya, nanti bisa dikirimkan aja ya. Ya, wis. Oke, lanjut. Langsung sini. Nah, ini ada oleh lagi nih. Ini ya tugasnya. Bisa ditulis. Panjang banget. Nanti bikin teks wawancara singkat aja nggak apa-apa. Sama video, Ditulis, jadi nanti Us. ya. Nanti bikin teks wawancara, terus nanti kalian bikin video wawancaranya juga ya. Nanti bisa milih salah satu tema ini, ada tema pendidikan, lingkungan, kesehatan. Pilih salah satu aja. Jadi kalau misalnya Terus aku nggak bisa, Us. nggak bisa apa? Nggak bisa kenapa? Videonya. Nggak bisa bikin Soalnya video. sibuk. Iya. Cuma bisa teksnya. Oh ya udah, nanti langsung bilang ke Ustazah Vina ya. Aku juga, Us. Ya, nanti wawancaranya nggak langsung sama guru gitu, nanti bisa sama orang tua gitu maksudnya. Jadi nanti Langsung orang tuanya video boleh enggak? sama Ditulis teksnya aja juga ya, ya. Us. Sama teksnya juga ya. Nanti bisa wawancara sama Ditulis orang tua, aja. jadi nanti orang tuanya bisa jadi guru atau jadi nggak langsung sama gurunya langsung, enggak. Jadi sama orang tua boleh atau sama kakaknya juga boleh. Sama guru saya les boleh, Gus. Boleh. Silahkan, nggak apa-apa. Sama aku juga nggak ada yang bikinin videonya, Us. Ya nanti langsung nanti bilang ke Ustazah Vina aja ya. Nanti tetap dikirimin tugasnya, nanti dikirimin ke Ustazah Vina. Terus. Bisa ditulis dulu. Pakai video, Us. Apa? Gimana? Pakai video. Ya, video. Jadi bikin teks wawancaranya, terus nanti kalian bikin video. Jadi 2, Us. Teks sama Ya, video. teksnya ditulis, nanti videonya dalam bentuk video kayak gitu. Aku cuma bisa bikin teks, nanti tak difoto aja ya, Us. Iya. Sama Ustazah absen Itu ya. sama lewat kak. Gimana? Sama narasumbernya, Gus. Iya, videonya nanti kelihatan kamu yang mewawancarai sama narasumbernya. Jadi nanti kelihatan berdua gitu. Terus nanti aku cuman bikin teksnya aja, nanti aku kirim ke Usfina. Iya.
kalau nggak ada video aku juga nulis aja ya Gus. Gimana? Kalau nggak ada ngevideo aku juga nulis aja. Ya kalau nggak ada, memang nggak ada, nggak apa-apa. Tapi diusahakan ada ya. Usahakan bikin video juga ya, biar nanti kalian juga bisa langsung wawancara gitu, sama belajar wawancara. Sama Ustazah lanjutin absennya tadi ya, biar Ustazah juga kenal. Mbak Dani Sausan Zahroh hadir nggak? Hadir. Mbak Danis hadir. Panggilannya Mbak siapa? Mbak Danis? Iya, Us. Oke, lanjut Mbak Kamilia Wardasari. Ini panggilannya Mbak siapa? Mbak Mila. Mila. Oke, Mbak Mila. Oh, ada. Maaf tadi Mas Edo. Mas Edo ketinggalan. Mas Edo Wahyu Saputra. Mana Mas Edo? Nggak pernah masuk Us. Nggak pernah masuk. Sekarang juga nggak masuk berarti? Enggak. Oke, lanjut. Mbak Kalisha Hana Aida. Panggilannya Mbak siapa? Hana, Us. Mbak Hana. Oke, Mbak Hana. Lanjut, Mas Marcel Abian Ananda. Panggilannya Mas siapa? Mas Marcelus. Mas Marcel. Oke. Lanjut. Mbak Maurin Lexia Akmariani. Panggilannya Mbak siapa? Mbak Maurin. Mbak Maurin hadir nggak Mbak Maurin? Bukan. Nggak hadir? Oke, lanjut. Mbak Naila Azmi. Mbak Naila Azmi. Hadir nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Panggilannya siapa ini? Mbak siapa? Mbak Naila. Mbak Naila. Oke, lanjut. Mas Narendra Hussein. Ya, Us. Panggilannya siapa? Mas siapa? Mas Narendra. Oke, Mas Narendra. Ya Allah. Selanjutnya Mbak Raihana Raisya. Panggilannya Ada, Us. nggak ada. Panggilannya Mbak siapa? Panggilannya? Nggak ada. Panggilannya Mbak Raihana ya? Mbak Oh, Asya. Masya. Oke, lanjut. Mas Raihan Danendra Aldafi. Ya, Us. Panggilannya siapa? Mas. Raihan. Oke, Mas Raihan. Selanjutnya Mas Raimon Rizky. Ada hadir? Enggak. Ada. Oke. Selanjutnya Mbak Raina Akila Enggak ada. Rahmadi. Nggak hadir juga. Enggak ada. Nggak hadir. Panggilannya Mbak siapa? Mbak Raina. Raina. Oke, lanjut. Mas Raska Alfarezi Rahmanda. Hadir Us. Panggilannya Mas siapa? Mas Raska, benar? Iya benar. Ini semuanya udah selesai nulisnya? Ampun. Saya screenshot saja. Oke. Sebentar ya, kalau udah bentar. Sama nunggu yang belum selesai juga nggak apa-apa, dilanjut. Setelah tungguin.
Sudah selesai semuanya ya nulisnya? Oke, kalau sudah selesai, kita tutup pembelajaran bahasa Indonesia. Karena juga ada mob, jadi pembelajarannya sudah selesai ya. Kita tutup pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tadi yang mimpin doa pas pembukaan Mbak Zina ya? Ya, sekarang Mbak Sofius. Sekarang Mbak Sofi. Kita dokumentasi dulu apa berdoa dulu biasanya gimana? Berdoa. Berdoa dulu. Oke, berdoa dulu. Silahkan Mbak Sofi dipimpin berdoanya. Siap berdoa. Kita berdoa. Tangan diangkat, tundukkan, diucapkan. Pada Allah sama akan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibil Oke, sudah ya. Terima kasih Mbak Sofi pimpin doa. Kita dokumentasi dulu ya, on cam semuanya ya. Dan kamera semua, nyalakan kameranya ya. Ini semua udah nyalakan kamera? Sudah, Us. Ampun, Us. Terus sinyalnya berarti ya. Kita dokumentasi dulu ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa di 2 minggu berikutnya ya. Ya, Us. Terus Reza tutup. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh.